Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Hazar pada kesempatan hari ini? Alhamdulillah luar biasa bersama kita semua. Oke, yes, Allahu Akbar. Yuk, Bu Helda doakan mudah-mudahan kalian semua anak-anak Bu Helda dalam keadaan sehat walafiat ya, serta keluarganya juga, amin. Nah, bertemu lagi dengan Bu Helda masih di pelajaran yang sama, masih mengenai bahasa Sunda ya, tentunya dengan materi yang pasti berbeda dari sebelumnya. Sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mudah-mudahan kalian dalam menyimak video ini Allah mudahkan dan pahamkan kepada kalian ya. Kita doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Nah, baik teman-teman, untuk di video pembelajaran kali ini Bu Helda akan menjelaskan, kalian akan belajar mengenai kalimat parentah atau kalimat perintah ya. Jadi di bahasa Sunda juga kemarin atau di pertemuan sebelumnya, di video pembelajaran sebelumnya, kalian pernah membuat sebuah kalimat, salah satunya bentuk kalimat perintah ya, yang dimana itu tandanya adalah tanda seru. Nah, untuk kalimat perintah yang akan Bu Helda jelaskan hari ini, ada dua tujuan yang ingin Bu Helda sampaikan kepada kalian, atau kalian harus menempuh dua tujuan ini. Tujuan pertama yaitu kalian faham arti dari kalimat perintah itu seperti apa. Kemudian yang kedua, kalian bisa membuat kalimat perintah sendiri ya. Harus setelah paham kalimat perintah itu apa, harapannya yang kedua adalah kalian bisa mengaplikasikan dalam bentuk apa? Membuat kalimat sendiri. Nah, untuk berikutnya, pembahasan yang Bu Helda akan bahas hari ini, atau yang pertama adalah kalimat perintah, atau kita masuk lebih kepada arti dari kalimat perintah itu apa. Namun sebelum itu, silakan perhatikan kalimat di bawah ini. Punten tiasa nambut pamupus, atau kalau dalam bahasa Indonesia, maaf bisa meminjam penghapus. Nah, kalimat di atas yang kalimat punten tiasa nambut pamupus itu adalah bentuk kalimat yang isinya meminta sesuatu ya, atau disebutnya dalam bahasa Sunda itu kalimat pamenta. Apa itu kalimat pamenta? Yaitu kalimat yang isinya meminta ke orang lain supaya orang lain itu bisa memenuhi apa yang kita pinta ya. Jadi yang kalimat ini contoh dari punten tiasa nambut pamupus itu adalah kalimat yang isinya meminta, kalimat pamenta ya. Apa yang maksud dengan kalimat pamenta? Nah, kalimat pamenta ini adalah kalimat yang isinya meminta sesuatu kepada orang lain supaya orang lain itu memenuhi keinginan kita, memenuhi permintaan kita. Itu yang maksud dengan kalimat pamenta. Nah, kalimat pamenta ini ya, itu termasuk ke dalam jenis kalimat perintah ya, termasuk ke dalam jenis kalimat perintah. Nah, apa itu kalimat perintah? Kalimat perintah adalah kalimat yang isinya memerintahkan orang lain atau teman kita atau siapapun supaya bisa melakukan apa yang kita minta, apa yang kita perintahkan ya. Jadi kalimat perintah adalah kalimat yang isinya
meminta orang lain supaya melakukan apa yang kita perintahkan. Atau dalam bahasa Sunda, kalimat anu merentah jalma lain sangkan melakukan pagawean anu diparentahkeun. Nah, itu adalah pengertian dari kalimat perintah. Intinya kita meminta orang lain supaya orang lain itu memenuhi apa yang kita inginkan, ya, memenuhi perintah yang kita, misalkan kita meminta sesuatu atau memerintahkan sesuatu, harapannya orang lain itu melakukan apa yang kita minta, apa yang kita suruh. Nah, sebelum kita membuat sebuah kalimat perintah, ada baiknya kita ingat terlebih dahulu bahwa kalimat perintah itu biasanya selalu diakhiri oleh tanda penyeluk atau tanda seru, ya. Harus diingat, kalimat perintah atau parentah biasanya sok diakhiran ku tanda seru. Kemudian kita masuk kepada rupa-rupa kalimat perintah atau macam-macam kalimat perintah. Pertama, ada kalimat atau kalimat panitah, kalimat suruh, kalimat suruhan atau kalimat ini biasanya dia yang isinya tuh meminta tolong sesuatu atau meminta bantuan. Nita itu nyuruh sesuatu, ya, misalnya biasanya yang suka nyuruh atau meminta bantuan untuk dibantu itu orang tua atau orang yang lebih tua kepada yang lebih muda, biasanya seperti itu. Contoh kalimatnya seperti apa? Seperti ini. Ade geura sakola, diakhiri oleh tanda seru. Nah, seperti itu. Kemudian Bu Helda, kecap yang biasanya dipakai untuk membuat sebuah kalimat panita seperti apa? Atau kecap-kecap yang biasanya kata yang biasanya dipakai untuk membuat sebuah kalimat perintah, ya. Pertama ada gerak. Nah, tadi biasanya ini ya Bu Heldanya, umumnya yang sering dipakai. Kemudian punten, kemudian jung gerak indit, ya. Kemudian jik indit. Itu hanya sebatas kata apa ya, kata yang lumrah biasanya dipakai. Pek kerjakan kalimat dihandap ieu. Nah, itu kan disuruh, ya, suruhan untuk kalian diminta untuk membuat sebuah kalimat seperti itu. Biasanya Bu Helda suka menggunakan tek, ya. Kemudian apalagi Bu Helda, kalian boleh cari yang lainnya. Kemudian kita masuk ke yang itu macam dari kalimat perintah, ada kalimat pamenta atau kalimat meminta yang tadi kita udah bahas, ya. Mah nyungkeun cau, meminta kan, mah minta, atau ini bahasa Indonesia, mah minta pisang mah minta pisang dong. Ingat, selalu diakhiri oleh tanda seru. Kemudian kecap apalagi yang biasanya suka dipakai untuk membuat sebuah kalimat perintah, pamenta atau permintaan. Nyungkeun, hoyong. Nah, itu. Yang berikutnya adalah kalimat pangarep-ngarep atau berharap, kalimat harapan, ya. Pangarep-ngarep itu kalimat harapan. Contohnya seperti apa? Nih, contohnya saya mangga mudah-mudahan hujana gancang raat, tanda seru. Mudah-mudahan, semoga hujannya cepat, raat itu cepat berhenti, ya. Itu kan sebuah harapan kita supaya hujan itu cepat berhenti. Nah, ini merupakan contoh dari kalimat perintah yang menunjukkan kalimat itu kalimat harapan atau pangarep-ngarep, ya, seperti itu. Kecap yang biasanya digunakan untuk membuat kalimat pangarep-ngarep ada apa saja? Mudah-mudahan, mugia. Nah, itu bisa dipakai untuk membuat sebuah kalimat. Yang berikutnya adalah kalimat pangajak, ajakan, ya. Contoh kalimatnya adalah mangga kalebet Pak. Nah, seperti ini, mangga kalebet Pak, silakan masuk Pak.
Kemudian hayu urang sholat heula, diakhiri tanda seru. Hayu urang hayu urang main bal, hayu urang ngerjakeun tugas. Nah, itu contoh-contoh dari kalimat ajakan. Nah, kecap apa saja yang biasanya digunakan untuk membuat sebuah kalimat ajakan atau kalimat pangajak? Ada kecap hayu urang sholat, mangga kalebet. Nah, itu contohnya. Kemudian yang kelima kalimat panyarek. Ya, panyarek itu larangan, kalimat larangan, panyarek. Contoh kalimatnya adalah kekenging dianggo ember eta mah bocor. Tidak boleh dipakai ember itu, bocor. Tanda seru. Kekenging dianggo acuk eta mah atos alit. Tidak boleh dipakai baju itu mah, atau baju itu sudah kecil. Contoh seperti itu. Kade ulah waka angkat ti payun. Kade ulah waka angkat ti payun. Hati-hati jangan dulu berangkat. Hati-hati jangan berangkat duluan. Ya, diakhiri oleh tanda seru. Nah, kalimat apa atau kata apa saja yang biasanya dipakai untuk membuat kalimat panyarek? Ulah, entong, kade, kekengeng. Ini biasanya larangan itu gak boleh. Ulah artinya gak boleh. Kekengeng gak boleh juga. Kekengeng dianggo gak boleh dipakai. Kade itu lebih kepada hati-hati. Kemudian entong itu larangan juga, artinya jangan atau tidak. Ya, itu adalah jenis-jenis dari kalimat atau rupa-rupa dari kalimat parenta. Tadi pertama ada yang namanya kalimat panita. Contohnya ade geura sakola. Kemudian yang kedua ada kalimat pamenta. Contohnya mah nyuhungkeun cau. Kemudian tadi ada kalimat pangarep-ngarep atau kalimat harapan. Mudah-mudahan hujana cing enggel raat. Kemudian yang keempat ada kalimat pangajak atau ajakan. Contoh kalimatnya adalah mangga kalebet pak. Kemudian yang berikutnya ada kalimat panyarek, ya, atau kalimat larangan. Contoh kalimatnya adalah kade ulah waka angkat ti payun. Nah, itu contoh-contoh dari rupa-rupa kalimat parentah. Ada 5 jenisnya, ya. Nah, yang berikutnya adalah seperti biasa, setelah Bu Hala menjelaskan video pembelajaran tentunya supaya kalian tambah lebih paham, maka Bu Hala akan berikan oleh-oleh tugas. Yang pertama, silakan kalian kerjakan pancen yang ada di link Google Form. Dari mana Google Formnya? Nanti di video ini, di bawah di deskripsi video ini itu ada link Google Form. Nanti kalian silahkan klik saja di sana, ya. Selesai deh. Jangan lupa kerjakan dengan semangat. Oke teman-teman, dari Bu Hala cukup sekian. Kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Disempurnakan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.